Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Ibu Lesia selaku dosen penganggaran dan juga teman-teman sekalian yang menonton video presentasi ini. Saya Sinta Nur Afifah dengan NIM J0314201149 dari kelas AP2 ingin menyajikan data tentang makalah saya yang berjudul Analisis Penganggaran pada UMKM Kedai Kopi Circle 19. Di sini kita masuk ke profil UMKM-nya. Nama UMKM-nya adalah Kedai Kopi Circle 19. Alamatnya di Jalan Pisangan Lama 3, nomor 7, Kecamatan Pulau Gadung, Kelurahan Pisangan Timur, Jakarta Timur, DKI Jakarta. Nama pemiliknya adalah Abrian Atar dan jenis kelaminnya laki-laki. Di sini kita masuk ke ramalan penjualan Kedai Kopi Circle 19. Circle 19 adalah sebuah kedai kopi yang menghasilkan produk minuman dengan base kopi yang dinikmati oleh kaula muda. Nah, dalam analisis ini penulis menggunakan 3 varian minuman untuk dianalisa, yaitu kopi susu, cappuccino, dan americano. Data ramalan penjualan disajikan dalam tabel berikut ini. Di sini saya memakai data 5 tahun terakhir dari tahun 2017 hingga 2021. Nah, di sini ada penjualannya atau kita sebut dengan Y. Di tahun 2017 sebesar 11.000, 2018 sebanyak 13.000, 2019 sebanyak 12.000, 2020 sebanyak 11.500, dan 2021 sebanyak 11.000. Dengan total yaitu kita sebut dengan sigma Y yaitu 58.500. Nah, di sini ada X-nya yaitu 0, 1, 2, 3, dan 4 dengan total sigma X-nya yaitu 10. Dan di sini ada X kuadrat yaitu dengan 0, 1, 4, 9, 16 dengan totalnya yaitu sigma X kuadratnya 30. Nah, di sini ada XY di mana yaitu penjualan atau Y dikalikan dengan X-nya. Sebagai contoh yaitu di tahun 2019 yaitu Y-nya 12 kita kalikan dengan 2 sehingga kita mendapatkan hasil yaitu 24.000, maaf. Nah, untuk XY cara perhitungannya juga sama dengan menghasilkan total yaitu sigma XY sebesar 115.500. Di sini ada keterangannya yaitu N adalah 5, sigma Y-nya adalah 58.500, sigma X-nya 10, sigma X kuadratnya 30, sigma XY-nya 115.500, X tahun 2022 adalah 5, dan kita mencari B, A, dan Y. Untuk mencari B, A, dan Y ini diperlukan rumus sebagai berikut. Pertama kita cari B-nya dulu, yaitu rumus untuk mencari B adalah N dikali sigma XY dikurang sigma X dikalikan sigma Y per N dikali sigma X kuadrat dikurang dengan sigma X dikuadratkan. Nah, N-nya ini adalah 5, yaitu 5 dikali dengan sigma XY yaitu 115.500 dikurangi dengan sigma X yaitu 10 dikalikan dengan sigma Y-nya yaitu 58.500 per N-nya itu 5 dikalikan dengan sigma X kuadrat yaitu 30 dikurangi dengan sigma X dikuadratkan yaitu 10 dikuadratkan. Nah, kita dapat hasilnya yaitu minus 150. Nah, selanjutnya kita mencari A-nya. Rumus dalam mencari A yaitu sigma Y dikurang B dikalikan dengan sigma X per N. Sigma Y-nya yaitu 58.500 dikurangi dengan B, hasil yang sudah kita dapatkan tadi yaitu minus 150 dikalikan dengan sigma X yaitu 10 per N yaitu 5. Hasilnya adalah 12.000. Dan untuk mencari Y-nya yaitu A ditambah BX, yaitu A-nya itu sudah kita dapatkan tadi 12.000 ditambah dengan B minus 150 dan dikali dengan X yaitu 5, sehingga kita dapatkan hasilnya 11.250. Baik, kita next. Di sini ada persentase penjualan varian minuman di Circle 19. Untuk persentase varian minumannya ada kopi susu sebesar 50%, cappuccino 30%, dan americano 20%. Untuk menghitung jumlahnya, sebagai contoh kopi susu yaitu dengan persentase 50%, kita kalikan dengan Y-nya, yaitu 11.250.
Lalu kita mendapat jumlahnya 5.625 untuk kopi susu, untuk cappuccino 3.375 dan americano 2.250. Di sini ada perhitungan penjualan di kedai kopi Circle. Dan untuk anggaran penjualannya, harga kopi susu, cappuccino, dan americano di Pulau Rata sebesar 18.000. Nah, berikut adalah data terkaitnya. Nah, di sini ada anggaran penjualannya, di mana tadi penjualan per cupnya sudah kita ketahui tadi. Dan untuk caranya yaitu tinggal dikalikan, seperti contohnya itu kopi susu, 5.625 dikalikan dengan 18.000 sehingga menghasilkan harga penjualan sebesar 100.125.000. Lalu untuk cappuccino dan americano caranya sama, lalu kita mendapatkan jumlahnya sebesar 200.250.000. Next, kita ke perhitungan anggaran produksi kedai kopi Circle 19. Nah, dalam menghitung anggaran produksinya ini, data yang diperlukan adalah penjualan dan persediaan barang jadi awal dan juga akhir. Nah, di sini sudah diketahui ya untuk persediaan barang jadi awal, yaitu kopi susu 500, cappuccino 450, dan americano 300 dengan totalnya 1.250. Untuk yang barang jadi akhirnya, kopi susu 450, cappuccino 300, americanonya 250 dengan totalnya 1.000. Untuk mencari anggaran produksinya, yaitu penjualannya tadi sudah kita ketahui, dan barang persediaan jadi awalnya juga sudah kita ketahui yang ada di sini tabel sebelahnya. Untuk produk siap jualnya tinggal ditambahkan saja antara penjualan dan juga barang persediaan bahan jadi awalnya kita tambahkan. Nah, untuk barang jadi akhirnya itu sudah ada datanya juga di tabel 1 ini. Dan untuk produksinya tinggal kita kurang antara produk siap jual dikurangi dengan persediaan barang jadi akhir, sehingga mendapatkan total produksi sebesar 11.500. Next, itu adalah anggaran biaya bahan baku. Nah, di sini sudah diketahui bahwa biaya bahan baku per unitnya sebesar 3.500, yang nantinya akan dikalikan dengan anggaran produksi yang sebelumnya sudah kita cari. Langsung saja kita ke datanya. Di sini produksinya sudah kita ketahui yang tadi. Lalu tinggal dikalikan saja dengan biaya bahan bakunya yaitu 3.500. Sehingga kita mendapatkan total sebesar 40.250. Oke, di sini langsung kita ke biaya tenaga kerjanya, yaitu biaya tenaga kerjanya ini adalah biaya selama 1 tahun. Nah, tadi total produksinya kita sudah ketahui yaitu 11.500. Kita kalikan dengan upah per 10 cupnya yaitu 5.000, lalu kita dapatkan hasil biaya tenaga kerja langsungnya sebesar 57.500. Nah, di sini ada perhitungan anggaran biaya overhead di kedai kopi Circle 19. Nah, biaya overhead ini adalah biaya selain biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung. Biasanya biaya ini meliputi biaya sewa, listrik, dan juga lainnya. Nah, di sini sudah ada datanya. Di sini ada bahan pembantu sebesar 680.000. Biaya bahan bantu ini adalah biaya yang dikeluarkan untuk take away seperti untuk sedotan, cup, plastik tentengan, dan juga cup sealernya. Nah, di sini ada tempatnya atau sewa dan sudah plus air juga sebesar 37 juta, listriknya sebesar 6 juta, dan kita totalkan jumlahnya sebesar 43.680. Next, di sini kita ke perhitungan anggaran harga pokok produksi di kedai kopi Circle 19 ini. Nah, biaya produksi ini adalah biaya gabungan antara biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan juga biaya overhead. Sehingga totalnya adalah 141.430. Anggaran produksinya tadi sudah kita ketahui yaitu 11.500, sehingga kita mendapatkan harga pokok per cupnya dengan cara dibagi antara biaya produksi dengan anggaran produksinya sebesar 12.298. Next, di sini kita ke anggaran laba rugi kedai kopi Circle 19. Nah, untuk melakukan perhitungan anggaran laba rugi, data yang perlu diketahui adalah besarnya persediaan barang jadi awal dan juga akhir, lalu setelah itu dikalikan dengan harga pokok barang per unit, lalu diketahui pajaknya itu sebesar 10% dari laba sebelum pajak. Nah,
Berikut adalah data rinciannya. Untuk kuantitas persediaan barang jadi akhir yaitu 1000 dikalikan dengan harga pokok barang per unit yaitu 12.298. Hasilnya yaitu persediaan barang jadi akhirnya sebesar 12.298.261 rupiah. Lalu kita ke persediaan barang jadi awalnya, yaitu untuk kuantitasnya sebesar 1.250 kita kalikan dengan harga pokok barang per unit yaitu 12.298 rupiah. Lalu hasilnya persediaan barang jadi awalnya sebesar 15.375.826 rupiah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang data laporan laba rugi yang ada di samping saya ini. Lalu di sini ada penjualan yaitu sebesar 200.000.000, 2.500.000. Terus ada biaya bahan bakunya sebesar 40.250.000 dan biaya TKL-nya sebesar 57.500.000. Biaya overhead-nya sebesar 43.680 dan biaya produksinya sebesar 141.430.000 rupiah. Nah, biaya produksi ini didapatkan dari penambahan biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan juga BOP. Lalu kita lanjut ke barang jadi awal sebesar 15.372.826 rupiah. Lalu di sini ada barang siap jual yaitu sebesar 156.802.826 rupiah, yaitu biaya produksi ditambahkan dengan barang jadi awalnya. Dan juga di sini ada barang jadi akhir sebesar 12.298.261 rupiah dengan harga pokok penjualannya yaitu dikurangi yaitu barang siap jualnya dikurangi dengan barang jadi akhir, jadinya sebesar 144.504.565 rupiah. Lalu di sini ada laba kotor yaitu dengan pengurangan antara penjualan dengan harga pokok penjualan. Jadi di sini sebesar 57.995.435 rupiah. Lalu beban usahanya di sini kosong. Laba usahanya tetap sama seperti laba kotor tadi, beban bunganya kosong. Laba sebelum pajaknya juga sama seperti laba kotor dan di sini dipungut pajak 10%, yaitu 5.799.543 rupiah. Dan setelah dikalikan antara laba sebelum pajak dengan pajaknya, kita dapatkan laba setelah pajak yaitu 52.195.891 rupiah. Baik, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.